Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi hari ini, pagi ini seperti biasa saya sebagai kepala sekolah menjalankan tugas kewajibannya walaupun kita bekerja di rumah dan siswa belajar di rumah, gitu ya. Iya. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan yaitu profil Ketua Komite SMP Negeri 2 Satap Karanganyar. Nah, ini saya perkenalkan, namanya Bapak Sukandi. Nah, jadi di pagi hari ini Pak Kandi saya mau ngobrol-ngobrol ringan ya. Ya, silakan. Ngobrol-ngobrol ringan tentang riwayat Pak Kandi sampai bisa masuk ke sekolah ini. Selain menjadi komite, Pak Kandi juga membantu sekolah ini dalam hal pelayanan terhadap guru-guru ya. Ya, terutama untuk kebersihannya, untuk hal-hal yang lain Ya, yang seperti keamanan ya Pak ya. Pokoknya Pak Kandi ini membantu sekolah ya. Nah, ini memang sangat unik. Ada ketua komite sekolah sekaligus juga sebagai karyawan di sekolah ini. Nah, ini sangat unik. Nah, tapi terlepas dari itu Pak Kandi, saya ingin lebih jauh lagi ini mendengar cerita atau tentang riwayat Pak Kandi ini. Kan ini kalau melihat usia Pak Kandi ini, usianya udah berapa tahun Pak Kandi? 65-an saya Pak. Oh, jadi lahir berarti tahun 1955 ya? Betul. Ya. Jadi Pak Kandi ini lahir tahun 1955. Jadi usianya sekarang 65 tahun. Alhamdulillah sehat ya Pak Kandi ya? Alhamdulillah Ya, saya masih bisa beraktivitas di sekolah ini Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, Pak Kandi lahir tahun 1955 ini di mana lahirnya? Saya di Banten, di Lebak. Oh, di sini. Lebak ya, di Lebak saya. Oh, Pak Kandi ini kelahiran Lebak. Nah, tahun 1955. Nah, kita ngobrol ringan saja ini Pak Kandi. Nah, setelah lahir di Lebak 1955, nah setelah ini Pak Kandi tamat SD. Betul. Nah, setelah tamat SD kemana Pak Kandi? Jadi berhubung keluarga saya keluarga yang tidak mampu. Ya. Setelah itu saya masih ingin sekolah sebetulnya. Ingin mengejar pendidikan. Namun orang tua saya pada waktu itu putus umurnya Pak. Jadi saya meninggal dunia. Orang tua laki-laki saya meninggal dunia. Lalu saya sebagai tulang punggung keluarga saya. Nah, disitulah saya putus sekolah. Nah, jadi untuk mencari ekonomi keluarga ibu saya gitu Pak. Oh, menafkahi ibu ya. Nah, kemana itu Pak Kandi itu? Saya pergi ke Jakarta. Oh, pergi ke Jakarta itu sekitar tahun berapa Pak Kandi? Ya, sekitar tahun 71 atau 72 lah, sekitar 72. Nah, tahun 72 berarti usia Pak Kandi sudah dewasa ya? Iya, sudah dewasa. 17 tahun ya kan. Nah, ke Jakarta kerja di mana Pak Kandi? Pertama saya waktu pembukaan Taman Mini saya ikut proyek di situ. Taman Mini Indonesia Indah, TMI. Ya, itu pembukaan Taman Mini. Lalu dari situ saya bekerja di Bogasari. Dari Taman Mini sebagai pekerja ya.
Terus beralih profesi kerja di Bogasari sebagai apa itu Pak Kandi? Ya sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Bogasari itu perusahaan apa? Tepung terigu Pak. Tepung terigu. Di daerah mana itu? Di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, berapa tahun itu di Bogasari? Di situ tidak lama Pak. Saya hanya menjalankan bekerja di Bogasari itu hanya 7 bulanan. 7 bulan. Iya. Nah, setelah dari Bogasari? Nah, lalu saya pindah menjadi pelayan Pak. Profesinya pindah. Pelayan apa itu? Jadi nelayan. Dari nelayan. Tahun berapa itu jadi nelayan? Ya dari Taman Mini. Di Taman Mini nggak lama juga. Lalu di Bogasari hanya 7 bulan. Lalu saya pindah lagi ke bekerja sebagai nelayan. Ya disitulah saya lama sekali jadi nelayan itu. Jadi nelayannya nelayan perahu atau kapal atau gimana? Kapal kayu Pak. Kapal kayu sebagai apa itu Pak? Sebagai kelasi saya. Sebagai kelasinya. Kelasi apa itu? Anak buah kapal. ABK. Ya ABK. Sebagai ABK. Nah itu dalam pekerjaan sebagai ABK. Nah Pak Kandi itu kan melaut berarti ya? Iya. Nah melaut. Ini kita ngobrol cerita mengenai ke pelayaran ini ya? Iya Pak. Ya. Nah sampai kemana itu Pak Kandi pengalaman berlayar itu? Yang saya alami itu hanya sampai daerah Kalimantan Pak. Kalimantan Selatan. Ya daerah Kalimantan Barat. Ya daerah terus Kalimantan Barat, lalu ke Sumatera bagian selatan. Bagian timur aja gitu, bagian selatan, bagian selatan ya, bagian timur gitu. Lalu ya saya pernah juga ke Bangka Belitung. Di situ paling juga singgah ya Pak di Bangka Belitung ya, hanya sebatas singgah gitu. Kalau berlayar itu Pak Kandi berapa bulan itu? Dari mulai berangkat berlayar sampai di tengah itu? Nggak lama Pak, itu hanya berapa minggu? Hanya 2 minggu aja. Ya 2 minggu ya. Di tengah laut kita mencari ikan itu hanya dibatasi 2 minggu aja. Jadi paling lama 2 minggu ya? 2 minggu itu maksimal itu Pak. Nah itu selama menjadi ABK kapal ikan berarti ya? Iya betul. Itu berapa tahun Pak Kandi? Sekitar lama juga sih Pak, sekitar 7 tahun atau 8 tahun kira-kira. Berakhir tahun berapa Pak Kandi? Berakhir tahun 70 berapa ya? 79-an Pak. Ya, 79 berarti 79. Sekitar 7 tahun ya. Iya. Nah ini kita cerita mengenai pekerjaan profesi Pak Kandi tahun 79 berarti berhenti menjadi ABK. Nah setelah itu kemana itu Pak Kandi? Lalu saya pulang kampung ceritanya Pak. Saya pulang kampung dari situ. Lalu saya menjadi karyawan perkebunan. Saya mengelola perkebunan di Plasma. Tahun berapa itu? Tahun 81 saya. Berarti Pak Kandi pulang kampung tahun 1981. Ya, betul. Nah, ikut bekerja di perkebunan sawit. Kelapa Pak. Kelapa. Ya, hibrida ya? Iya, hibrida. Hibrida berarti sekitar tahun 81 ya. Berarti pulang kampung Pak Kandi. Betul. Nah, berarti udah hampir 40 tahun ya. Betul Pak. Nah itu kita cerita tentang pekerjaan ya Pak Kandi ya. Iya nah, Pak. Ya. Saya mau cerita lagi lebih dalam nih Pak Kandi nih. Ya silakan Pak, silakan. Masalah memang ini masalah pribadi, privat ya. Itu Pak Kandi kan
mulai berumah tangga ya. Nah kita tadi masalah pekerjaan. Nah Pak Kandi punya istri tahun berapa? Nikah tahun berapa? Oh itu kalau ini lama sekali Pak, sekitar saya rumah tangga itu sekitar 7 tahunan. Tahun berapa nikah? Tahun ya itu waktu nelayan saya udah nikah sebetulnya. Oh waktu ya. Pak Kandi nelayan sudah nikah? Ya sudah nikah. Dari tahun 73, 74. Kalau tidak salah itu tahun 75-an Pak. 75. Ya. Nah, tahun 75. Istri Pak Kandi orang mana itu? Istri saya orang Subang Pak. Nah, itu orang Subang. Di daerah mana itu Pak Kandi Subangnya? Kampungnya. Jadi istri saya itu bertinggal di Desa Bojongsari ya Pak. Bojongsari. Kampungnya. Desa. Ya, itu kampungnya Pak. Kampungnya. Desanya? Desanya Sukatani. Sukatani. Kecamatannya? Kecamatannya Compreng ya Pak. Compreng. Ya. Itu menikah sekitar tahun 75 ya. Dengan orang Subang. Ketemu di mana itu Pak Kandi? Saya ketemu di Jakarta. Oh, jadi istri itu kerja di Jakarta. Iya, betul. Nah, soalnya kan itu dari Subang, Pak Kandi itu kan dari Lebak. Iya. Nah, ketemu gitu kan? Iya, betul. Nah, berarti rumah tangga di Jakarta ya. Selama nelayan itu kan berarti di Jakarta istri? Enggak Pak. Di Subang. Lalu saya bawa pulang ke sana ke Subang. Jadi di Subang. Saya menetap di Subang. Menetap di Subang. Nah, berarti Pak Kandi punya anak pertama tahun berapa itu? Ya enggak lama sih Pak. Dari nikah itu paling 1 tahunan lah saya. 76 berarti. Ya, 76 itu saya udah ini. Nah, jadi punya anak berapa itu Pak Kandi itu? Waktu itu ini singkatnya aja Pak ya. Ya. Jadi selama saya rumah tangga di Subang itu, saya punya anak 2 Pak. Punya anak 2. Ya. Laki-laki perempuan? Perempuan semua alhamdulillah. Oh, perempuan ya. Dua-duanya. Iya. Itu berarti anak pertama 76. Anak kedua berapa tahun itu beda? Oh, itu beda ada yang kedua itu Pak meninggal dalam kandung keguguran lah. Oh, keguguran. Ya, keguguran. Lalu dari situ hamil lagi istri saya, jadi lalu melahirkan yang kedua ini gitu. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi yang hidupnya berarti 2 waktu 2 itu ya. Nah, setelah Pak Kandi perjalanan Pak Kandi menikah dengan orang Subang dan punya anak 2 perempuan berarti ya? Betul Pak. Nah, perempuan. Nah, kita cerita lagi. Ini mohon maaf Pak Kandi ya kalau betul, Pak. Silakan, Pak. Kalau saya terlalu pribadi ya. Enggak. Silakan. Saya senang sekali Pak seperti ini. Nah, inilah hubungan kepala sekolah dengan komite ini seperti ini di SMP Negeri 2 Sata Pangalang Anyar. Jadi curhatan walaupun pribadi bukan bermaksud untuk menjelekan gitu, tidak bermaksud. Ini kan hanya ingin ngobrol-ngobrol saja ya Pak Kandi. Jadi mengutip pengalaman saya Ini kan pengalaman Pak Kandi dari mulai bekerja tadi sampai menikah dengan orang Subang. Nah sekarang kan Pak Kandi tahun 81 kembali ke kampung. Betul Pak, saya keluar dari itu Subang. Dengan istri dari Subang dibawa ke sini atau gimana itu ceritanya? Itu ceritanya Pak panjang sekali sebetulnya. Singkatnya aja gimana? Jadi singkatnya saya bercerai aja pada waktu itu. Bercerai. Iya, bercerai. Terus? Lalu saya pulang ke sini. Anak saya bawa 1. Oh ya. Ke sini. Ya. Ikut saya 1. Anak dari Subang itu. Sebetulnya sih Pak, saya ingin membawa semuanya itu anak. Sebetulnya. Jadi singkat ceritanya gini, yang tinggal dengan ibunya di sana 1. Iya betul. Yang dibawa sama Pak Kandi 1. Benar. Wah, udah sampai situ aja dulu ya. Iya. Nah ceritanya. Nah saya akan kembali lagi lebih dalam ini menanyakan mengenai
setelah dari tahun 81 ya. Iya Pak. Nah Pak Kandi itu kan kerja di perkebunan. Betul. Nah, 81. Apakah setelah kerja di perkebunan Pak Kandi menikah lagi? Saya ada jeda 1 tahun tidak punya istri ya Pak. Jadi tahun berapa Pak Kandi menikah lagi? Saya menikah tahun 82. 82. Nah 82 ya. Berarti setelah 1 tahun ya? Iya, saya ada jeda 1 tahun. Setelah 1 tahun Pak Kandi tahun 1982 menikah lagi dengan orang mana Pak Kandi? Ya sama orang sedesa lah Pak. Oh jadi satu desa ya? Satu desa. Jadi karena Pak Kandi kembali ke kampung, alhamdulillah punya jodoh ya. Tahun 82 menikah, punya anak berapa Pak Kandi? Di sini sama yang sekarang ini saya punya anak 2 sama yang di Subang. Sana 2, di sini 2 laki-laki. Iya. Dua-duanya? Enggak Pak, 1 laki-laki 1 perempuan. Nah 1 laki-laki 1 perempuan. Nah berarti Pak Kandi punya anak 4 ya. Betul. Dari orang Subang 2, dari orang apa? Dari orang mana nih Pak Kandi di sini? Dari orang Cilanggong. Cilanggong 2. Nah, kemudian gini Pak Kandi, ini kan kalau saya kan tugas di SMP 2 Satap Kalanganyar ini baru 11 bulan nih. Saya kan tidak tahu cerita. Betul. Kita kembali lagi ya cerita ke sekolah. Saya kan belum tahu nih tentang riwayat sekolah ini. Betul. Gitu. Makanya saya perlu menggali informasi yang lebih dalam lagi nih ya, kalau Pak Kandi tidak keberatan ya. Jadi sekolah coba tolong dijelaskan sekolah ini mulai berdiri tahun berapa, kepala sekolahnya pertama siapa ya, terus Pak Kandi ini di sini sebagai apa, coba tolong saya minta ceritanya dari Pak Kandi gimana. Siap. Jadi berdirinya sekolahan SMP 2 Kalanganyar ini Pak berdiri pada tahun 2009. 2009 berdiri? Iya berdiri. Berarti ada siswanya ya? Sudah ada Pak. Ya, sudah ada siswanya, termasuk anak saya juga sekolah di sini. Oh di sini ya? Itu ya. Lalu saya dibentuk selaku komite tahun 2010 Pak. 2010. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh para orang tua siswa untuk menjadi komite di sini hingga sekarang Pak. Alhamdulillah. Jadi udah 10 tahun ya? Iya. Nah itu waktu berdiri sekolah ini jumlah siswanya berapa itu Pak? Hanya sedikit Pak, hanya 21 kalau tidak salah. 21. Jadi siswa kelas 7 hanya 21 ya? Iya. Nah, hanya 21 orang pada waktu itu ya? Iya betul. Nah, terus Pak Kandi selain ketua komite juga Pak Kandi ikut mengabdikan diri. Gimana itu ceritanya? Ceritanya belum. Pada waktu itu belum Pak. Saya hanya belum. selaku komite saja. Jadi berhubung yang penjaga di sini lah saya. Jadi dia mengundurkan diri. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2010. Oh masih 2010 ya? 2010. Oh iya ya. Jadi yang penjaga di sini mengundurkan diri. Lalu saya mencari lagi dan kepala sekolah itu tidak ada yang mau pada waktu itu Pak. Jadi dikarenakan lah istilahnya tidak memadai gitu honornya gitu Pak. Honornya? Ya honornya. Oh iya. Jadi otomatis pada tidak mau orang sini itu. Saya waktu itu sama kepala sekolah emang agak kesulitan Pak pada waktu itu. Iya. Karena jumlah siswanya hanya sedikit kan? Iya betul. Jadi dana bosnya mesti menginduk ke SMP Kalanganyar 1 kan. Masih nginduk pada waktu itu belum istilahnya. Biaya operasional terus jalan. Iya betul Pak. Ya kan kita berarti memerlukan biaya. Betul. Untuk gaji guru honor, untuk TU,
Ya, untuk betul, ATK ya. dengan murid hanya 21. 21. Waktu itu kepala sekolah pertama siapa? Kepala sekolah pertama itu Pamujiran, Pak. Pamujiran yang di SD ya? Iya. Karena dirangkap oleh kepala SD. Betul, Pak, betul. Nah, setelah itu siapa? Setelah itu 2010 lalu diganti oleh Bapak Haji Abdus, Pak. Nah, Bapak Haji Abdus berarti tahun 2010. Betul. Nah, 2010 ini mungkin ruang kelas waktu itu hanya ada 3 ya? 3 rombal. Nah, tiga ruang kelas. Ya, 3 ya. ruang. Nah, ini kan kalau melihat sekarang ini kan bangunannya itu kan kelasnya udah berapa? 7 ya? 7. Nah, 7 ruang kelas, ada ruang perpustakaan, ada ruang lab IPA gitu kan? Betul. Ada lapangan. Ini kan perkembangannya cukup pesat, bagus, ya, cukup pesat ya. Betul. Selama 10 tahun ini. Nah, berarti kan ada peningkatan jumlah siswa juga ya. Betul. Nah, ini kan sekolah kita itu terletak di Desa Sangiang Tanjung, gitu kan? Betul, Pak, betul. Sebetulnya kita tidak jauh dari ibu kota kabupaten, hanya sekitar berapa, Pak? Hanya 5 kilo atau 6 kilo, Pak. 6 kilometer. Ya. Nah, dari ibu kota. Cuma akses jalan Ya. sebelum ada jalan ke arah Karian, betul. Kita mengandalkan akses menggunakan jembatan Jalan gantung. Iya, benar. Nah, dan tidak masuk kendaraan roda 4, cuma roda 2. Nah, itu memang kondisi geografis letak sekolah kita seperti itu. Tapi alhamdulillah, nah perkembangannya itu sekarang meningkat baik dari jumlah siswa ataupun sarana dan prasarana. Betul. Gitu kan? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini berarti udah penggantian kepala sekolah yang keempat ya. 1 dirangkap oleh kepala SD Pamujiran. Ya, kedua pertama. Pak Haji Abdus, yang kedua, yang ketiga. Nah, setelah itu, Pak, Gimana? Pak Haji Abdus itu dialihkan Mutasi ke SMP 4 Cibadak kalau nggak salah. Kalanganyar juga ya. Terus lalu digantikan oleh Bapak Asep Yudi. Ya, benar, Pak. Asep Yudi. Digantikan Berarti oleh sekitar Bapak Asep tahun Yudi. 2016. Ya, betul. Nah, 2016. Jadi itu pergantian kepala sekolah ketiga. Jadi keempatnya, betul, ya. Saya ini meneruskan dari pendahulu-pendahulu yang mengelola sekolah ini, dan saya berterima kasih ini Pak Kandi. Ya, sama-sama, Pak. Nah, berterima kasih karena saya kesini ini bertugas di sini sudah dalam keadaan lengkap secara sarana prasarannya lengkap, muridnya memadai untuk sekolah ukuran SATAT ya memadai gitu ya. Jadi kalau saya kan tinggal meneruskan program sekolah kepala sekolah yang lalu, tapi saya program kedepannya kepingin sekolah kita itu memang yang pertama kita ini sekolahnya bisa diminati oleh masyarakat. Benar ya. Itu yang diharapkan. Ya, walau bagaimanapun kan sekolah ini kan sebagai pelayanan publik ya. Nah, berarti kita harus lebih meningkatkan lagi kinerja kita supaya masyarakat kita itu percaya bahwa keberadaan sekolah ini memang bermanfaat bagi anak-anak masyarakat yang menyekolahkan ke SMP 2 SATAT Kalanganyar ini. Nah, saya ingin ada kerjasamanya ini Pak Kandi ini dari Dewan Guru, TU. Nah, terlebih ini kan Pak Kandi ini sebagai komite penyambung penghubung antara pihak sekolah dengan masyarakat. Ya. Nah,
tapi Pak Kandi juga sekaligus bekerja mengabdikan diri di sekolah ini. Benar. Walaupun ya secara upah, kalau dilihat dari upah, terus terang saya Pak Kandi sangat tidak memadai. Ya, sekolah juga menyadari Pak Kandi bahwa upah yang diberikan oleh sekolah terhadap Pak Kandi sebagai karyawan di sekolah ini itu tidak memadai, karena memang kondisinya seperti itu. Nah, saya hanya berharap saja ini mudah-mudahan Pak Kandi ini walaupun di usia 65 tahun masih mau mengabdikan diri di sekolah ini. Saya berharap yang pertama Pak Kandi ini diberi kesehatan. Ya, amin. Nah, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Nah, kedua diberikan rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu artinya tidak harus selalu dari sumbernya dari sekolah ini. Ya. Mungkin dari pintu-pintu yang lain Pak Kandi diberikan rezeki. Nah, ini kan sebagai pengabdian Pak Kandi di sekolah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, jadi barokah bekerja ini dengan keikhlasan Pak Kandi ini. Saya sebagai kepala sekolah juga melihat memang begitu adanya, ya. Benar. Jadi kerjasama ini memang cukup unik nih Pak Kandi ini, ya. Jadi ada karyawan sekolah juga sebagai ini jarang Pak Kandi di sekolah-sekolah itu jarang seperti ini. Sepertinya tidak ada Pak. Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Saya kira itu saja obrolan pagi ini. Nah, kita nanti mudah-mudahan bisa nyambung lagi nih Pak Kandi. Ya, silakan Pak. Kalau Pak Kandi tidak keberatan, ya. Betul Pak. Kita nyambung lagi nanti. Ya, silakan Pak. Ya, obrolan kapan kita. Obrolan apalagi kita yang jelas mudah-mudahan obrolan pagi ini bisa bermanfaat. Amin, baik bagi kita atau bagi yang menonton tentang kisah biografi Pak Kandi tadi dari mulai lahir sampai mengabdikan diri di sekolah ini. Nah, mungkin episode-episode yang lain kita bisa menggali lagi tentang pengalaman Pak Kandi. Nah, saya kira itu saja Pak Kandi. Ya. Saya ucapkan ya, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.